bisa kita lakukan adalah seeing is believing, bahwa kita melakukan sendiri menunjukkan bahwa layanan kesehatan terutama yang berkaitan dengan wisata kesehatan ini di Indonesia tidak kalah. Dan saya sendiri pernah mengalami medical check up itu hampir di 7 negara, dan saya bisa nyatakan hari ini layanan dari wisata kesehatan di Indonesia, khususnya medical check up yang saya kebagian di Siloam Hospitals, teman-teman kebagian di Eka dan di Mayapada, adalah layanan yang sangat prima. Jadi ini akan kita promosikan, dan COVID-19 memaksa kita untuk meningkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan pemerintah akan bekerja sama dengan lintas kementerian lembaga dan juga dengan Mbak Arzeti dari DPR untuk memastikan peluang emas ini 100 triliun lebih rupiah yang dibelanjakan untuk wisata medis di luar negeri bisa diambil potensinya oleh industri kesehatan, dan kita juga bisa menyandingkan dengan program pariwisata. Karena selain kita berwisata, kita bisa memastikan memprioritaskan kesehatan kita. Selain kita melakukan usaha kita untuk tetap sehat, juga kita bisa berwisata. Ini yang saya dan teman-teman dari IDI dan PKI akan bekerja keras untuk merealisasikannya. Indonesia agak sangat tertinggal berkaitan dengan wisata kesehatan, sehingga yang disampaikan Bapak Menteri tadi, kita potensi loss-nya itu 100 triliun per tahun untuk pengobatan. Kita memang mencoba mendiskusikan ini ke beberapa negara tetangga, misalnya Singapura dan Malaysia. Ternyata memang mereka sungguh-sungguh dari semua yang dilakukan oleh negara tersebut itu memang mencoba mencari peluang pasar ke negara lain untuk mengundang ke negaranya untuk diberikan pelayanan yang prima. Di Indonesia kami menilai membanding-bandingkan antara di Indonesia dan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia. Ternyata kami juga tidak kalah. Yang kami kalah hanya dalam pengemasan, dalam branding, dalam marketing. Oleh karena itu, kami waktu itu datang ke Pak Sandi. Kalau kita membranding, melakukan marketing, orang-orang kesehatan, orang-orang kedokteran tidak mampu. Karena kami mampunya hanya bicara tentang akses dan mutu, sehingga seluruh komponen bangsa nanti yang sudah diramu secara baik Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pariwisata sudah lama sekali berdiskusi masalah ini, kemudian dibantu stakeholder yang lain sampai ke Pak Menko, Pak Invest, di sini ada Pak Deputi, Pak Utuh, dan dibantu kawan-kawan DPR. Ini kita menyatukan kekuatan, karena ini masalah kepentingan nasional, menyangkut devisa negara. Jadi kita harus bersatu padu, bergotong royong, memecahkan masalah itu. Yang harus dipecahkan adalah daya saing. Daya saing, satu daya saing pelayanan kesehatan kita. Yang kedua memang mau tidak mau kita bicara kesungguhan dalam mempromosikan dan memasarkan apa yang kita miliki. Kalau cuma daya saing, tidak mampu kita branding, tidak mampu kita pasarkan, pasti akan kalah. Nah, kolaborasi pemerintahan ini dengan komponen-komponen kami di profesi, kami yakini akan bisa menerobos sekat-sekat daya saing di bidang kualitas dan daya saing dalam masalah branding dan marketing. Oleh karena itu kami tadi waktu diskusi kecil sangat, kalau dari kami profesi, sangat bersyukur dan sangat apresiasi seluruh komponen pemerintahan, Pak
Sandi, kemudian Kementerian Kesehatan, Menko Mobilitas dan kawan-kawan di komisi di DPR mendorong ini. Kalau ini kita dorong, insya Allah kepentingan nasional kita akan capai, Pak Sandi, Pak Menteri. Satu lagi kalau kami, martabat pelayanan kesehatan di Indonesia juga akan meningkat dan kita akan mampu bersaing dengan pelayanan kesehatan yang kalau persoalan penghematan devisa, kemudian kita bisa menambah devisa. Saya kira ukuran-ukuran itu kalau kita rajin melakukan marketing dan sosialisasi, kami sangat yakin insya Allah juga akan menjadi lebih baik. Karena keahlian kita rata-rata sama, teknologi yang kita miliki sama, fasilitas, apalagi seperti Sewang hari ini kita tahu semua, enggak kalah Pak Sandi ya. Pak Sandi sudah bicara tadi, sudah ke beberapa negara, kita enggak, tinggal kita mengemas, membranding, kemudian memasarkan supaya masyarakat semuanya tahu, masyarakat kita sendiri tahu, masyarakat di luar juga tahu bahwa kita memiliki kemampuan yang Bu Kiki, Pak Menteri, beserta jajaran, Pak Daeng, Ketua ID, Mbak Karolin, beserta jajaran dari rumah sakit, sahabat-sahabat pers, terima kasih sekali untuk kehadiran hari ini. Kita betul-betul mengapresiasi kinerja yang sudah dilakukan Pak Menteri, karena memang kalau kita bicara saat sekarang, beliau tadi mengatakan kolaborasi, kemudian inovasi dan juga tentunya adaptasi, bahasa itu ya. Ini sangat menarik karena pada saat pandemi ini tentunya yang kita merasakan sekali adalah bicara kesehatan. Nah, saat ini tentunya bukan lagi bagi kita untuk bagaimana kita mengeluhkan, tetapi bagaimana kita mendorong. Seperti tadi Pak Daeng mengatakan, kita mampu, masyarakat tahu kita punya banyak kelebihan, tetapi kita tidak ada kesempatan untuk mempromosikan ke negara lain, di mana tentu kalau selama ini kita bicara bahwa setiap kita ke negara China, tentunya kita akan berhentikan pada saat kita landing, kita akan dibawa ke satu tempat yang namanya herbal ya, medisinnya mereka, mau nggak mau kita harus ke situ. Nah, strategi ini juga sebaiknya dilakukan oleh negara kita. Saya yakin sekali di bawah kepemimpinan Pak Menteri Pariwisata kita yang saat ini yang luar biasa, pasti masyarakat berharap banyak, Pak Sandi, bahwa beliau akan selalu terus melakukan terobosan-terobosan. Kami dari DPR tentunya ya, mewakili dari masyarakat, dari rakyat, mendukung selalu. Kalau kita bicara mengenai tupoksi dari DPR adalah membuat anggaran, mengawasi jalannya pemerintahan, dan juga membuat undang-undang. Tetapi kalau kita melihat kinerja langsung yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran, ini merupakan apresiasi yang sangat menarik, yang tentunya kalau kita bicara tourism service, HALT gitu ya bahasanya, bahwa ini tentunya merupakan satu poin bagi bangsa kita, bagi Indonesia. Karena kalau selama ini kita berpikiran bahwa yang kita harus bicarakan, yang harus selalu dukung adalah destinasi wisata kita. Ternyata kesehatan kita dengan adanya dokter-dokter terbaik dan rumah sakit yang luar biasa. Tadi saya sudah merasakan langsung di medical check up dengan pengawasan dari tenaga-tenaga medis yang luar biasa, yang memang selama ini ternyata mereka juga adalah pengajar-pengajar besar di rumah sakit dunia ya. Ternyata kita punya luar biasa. Saatnya kita bersama-sama melakukan kolaborasi, inovasi, dan juga adaptasi. Teman-teman pers juga kami meminta untuk selalu membahasakan kepada masyarakat kita dengan tulisan-tulisan dan berita-berita yang sangat menarik bahwa kita mampu dan kita bisa. Sekali lagi kita memberikan apresiasi kepada Pak Menteri beserta jajaran Bu Kiki. Matur suwun sangat, luar biasa, kami mengapresiasi semua. Tepuk tangan untuk Pak Menteri dan juga Rumah Sakit Siloam. From medical services to health tourism service. Terima kasih dukungannya Pak. Terima kasih Pak Dr. Mukti. Doa. Pak Ibu, siap sudah akhir ya. Oke, terima kasih. Bu Arzeti, Bu Caroline. Ya. Bu Caroline. Memang kita berlayar untuk mengembangkan wisata kesehatan. Bagus banget. Kita Tadi saya dapat pelayan, sekarang kita dapat kapal. Labuan Bajo nih kayaknya ya Bu Ini Kiki cocok ya. nih. iya betul.
kan rumah sakitnya ada di sana? Ada. Oke. Ada dan menjadi rujukan kita semua apalagi. Ini perlunya kita membasmi stunting. Tapi stunting kan bukan genetik. Tadi masih berlayar juga kita. Ya, ini mohon dukungannya supaya kita bisa. Ini sih. Ya. Terima kasih banyak. Makasih. Mudah-mudahan bisa menyerap.